Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2B. Masih bersama dengan Ibu April. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Kita akan belajar mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila di rumah. Anak-anak dapat membuka LKS kalian di halaman 7. 1. Penerapan sila pertama dan kedua Pancasila. Coba perhatikan, di situ ada gambar Garuda Pancasila. Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda. Pada bagian dada burung Garuda itu terdapat perisai. Di dalam perisai tersebut memuat simbol dan sila-sila Pancasila. Ibu April bacakan. Pada simbol sila pertama, yaitu bintang. Bunyinya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, simbolnya rantai emas. Bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila ketiga yaitu pohon beringin. Bunyinya Persatuan Indonesia. Simbol sila keempat yaitu kepala banteng. Bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol sila kelima yaitu padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tadi simbol dan bunyi dari sila-sila Pancasila. Selanjutnya, sila pertama Pancasila. Tadi apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Tadi Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia. Kita juga wajib mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan sila pertama Pancasila di rumah. Sila pertama tadi bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapannya, misalnya bersyukur kepada Allah. Anak-anak harus selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah atas apa yang telah anak-anak miliki. Contoh selanjutnya yaitu beribadah atau berdoa bersama keluarga. Ini sholat berjamaah ya contohnya. Contoh selanjutnya adalah berdoa sebelum melaksanakan suatu kegiatan. Itu tadi contohnya ada anak yang berdoa sebelum belajar. Anak-anak di rumah juga seperti itu. Sebelum dan sesudah melaksanakan suatu kegiatan harus berdoa. Misalnya sebelum makan, sesudah makan, sebelum tidur, sesudah tidur, sebelum belajar dan sudah belajar, dan yang lain sebagainya. Contoh selanjutnya, berdoa sebelum dan sesudah makan. Itu tadi adalah beberapa contoh mengenai penerapan sila pertama Pancasila di rumah. Selanjutnya, sila kedua Pancasila. Simbolnya yaitu rantai emas. Bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapan sila kedua Pancasila di rumah. Contohnya, menaati nasihat orang tua. Anak-anak kelas 2B harus menaati nasihat orang tua.
Kalau orang tua kalian memberi nasihat, kalian harus menaati, jangan membangkang, harus manut dengan orang tua. Selanjutnya, mencintai dan menyayangi keluarga. Contoh selanjutnya itu merawat hewan peliharaan. Nah, nanti anak-anak dapat merawat hewan peliharaan atau tanaman. Selanjutnya, membantu adik belajar merupakan sikap dari menolong atau membantu anggota keluarga yang mengalami kesulitan. Kalau tadi saling mencintai dan mengasihi seluruh anggota keluarga, contohnya mencintai dan menyayangi keluarga. Kalau yang saling menghormati dan menghargai seluruh anggota keluarga, contohnya yaitu menaati nasihat dari orang tua. Nah, itu tadi contoh penerapan sila kedua Pancasila di rumah. Nah, selanjutnya pada halaman 8. Nomor 1. Apa lambang negara Indonesia? Garuda. Nah, nanti anak-anak dapat nyalinnya ya di LKS kalian. Nomor 2. Mengapa kita harus mengamalkan sila-sila Pancasila? Iya, karena Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi pedoman bagi negara Indonesia. Nomor 3. Apa simbol sila pertama Pancasila? Apa anak-anak? Iya, simbol sila pertama Pancasila adalah bintang. Nomor 4. Tulislah bunyi sila pertama Pancasila. Bunyi sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nomor 5. Sebutkan 3 contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Contohnya, bersyukur pada Allah, beribadah atau berdoa bersama keluarga, dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Lalu, penerapan sila ketiga Pancasila. Nah, di sini ada teks bacaan. Bu April bacakan ya. Keluarga Wina senang bekerja sama. Salah satu kerjasama yang dilakukan adalah membersihkan rumah. Setiap anggota keluarga memiliki tugas masing-masing. Wina bertugas menyapu lantai dan halaman rumah. Kakaknya bertugas menyiram tanaman dan mencabut rumput. Ibu bertugas mencuci pakaian dan peralatan masak. Ayah bertugas menguras bak mandi. Nah, itu tadi cerita tentang keluarga Wina yang senang bekerja sama. Nah, anak-anak, kerjasama itu adalah sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Dengan kita bekerja sama, itu dapat meringankan pekerjaan, lalu pekerjaan menjadi cepat selesai, dan membuat hidup menjadi rukun. Nah, pada cerita keluarga Wina tadi, dalam keluarga tersebut juga membagi tugas masing-masing. Nah, ada yang bertugas menyapu lantai dan halaman rumah, bertugas menyiram tanaman, mencabut rumput, mencuci pakaian, dan juga menguras bak mandi. Tujuan dari kerjasama atau pembagian tugas itu tadi adalah agar pekerjaan cepat selesai, lalu meringankan pekerjaan, dan juga membuat hidup menjadi rukun. Nah, mungkin anak-anak di rumah juga saling bekerja sama dalam menjalankan tugas di rumah. Misalnya, anak-anak membantu menyapu lantai, membantu membersihkan halaman, mencuci piring, dan sebagainya. Nah, selanjutnya,
ketika Pancasila. Nah, itu tadi simbolnya yaitu pohon beringin. Bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, penerapan sila ketika Pancasila di rumah. Contohnya, aku cinta produk Indonesia. Nah, mencintai dan bangga memakai produk buatan dari Indonesia. Produk itu bisa dari makanan, minuman, tas, sepatu, buku, dan lain sebagainya. Contoh selanjutnya, hidup rukun bersama keluarga, saling membantu. Nah, selanjutnya bermain bersama teman dengan rukun. Nah, di situ anak-anaknya sedang bermain engklek. Contoh selanjutnya adalah membersihkan rumah bersama keluarga. Nah, anak-anak, itu adalah contoh dari penerapan sila ketiga Pancasila di rumah. Lalu pada halaman 8-9 ada ayo berlatih 2. Nomor 1. Sila keberapa yang tidak diamalkan jika Wina tidak melaksanakan tugasnya? Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nomor 2. Sebutkan 3 manfaat bekerja sama. Meringankan pekerjaan menjadi cepat selesai, dan membuat hidup menjadi rukun. Apa yang akan terjadi jika Wina tidak saling bekerja sama? Maka pekerjaan tidak akan cepat selesai dan hidup menjadi tidak rukun. Nomor 4. Apakah sikap keluarga Wina menunjukkan pengamalan Pancasila? Iya, sikap keluarga Wina menunjukkan pengamalan sila ketiga Pancasila. Nomor 5. Sebutkan 3 perilaku pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, ada bekerja sama membersihkan rumah, bermain bersama teman dengan rukun, dan bangga menggunakan produk Indonesia. Nah, nanti anak-anak dapat menyalinnya di LKS untuk ayo berlatih 1 dan ayo berlatih 2. Terima kasih. Nah, hari ini tadi kita sudah belajar mengenai penerapan sila pertama, kedua, dan ketiga Pancasila di dalam rumah. Nah, tetap semangat belajar di rumah anak-anak kelas 2B. Cukup sekian yang dapat Bu April sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.